Ya, halo semuanya, salam hebat, luar biasa. Ya, pada kesempatan kali ini, saya mau sedikit sharing mengenai tips kesehatan serta solusinya tentunya. Dan mungkin saya sedikit cerita, beberapa tahun yang lalu, ada seorang anak mengalami yang namanya kebutaan setelah belajar online. Wah, saya sangat kaget gitu sebagai orang tua yang mungkin anak kita sudah belajar, tapi setelah itu mengalami yang namanya masalah kesehatan. Nah, ternyata cek itu disebabkan karena bahaya radiasi. Nah, wah, sangat menyedihkan gitu, dan sangat sedih melihatnya. Dan mungkin kita akan lihat video lebih lengkapnya apa yang terjadi pada anak tersebut di Kabupaten Goa. Nah, kita lihat ya. Diduga akibat pengaruh radiasi telepon genggam, seorang siswi sekolah dasar di Goa, Sulawesi Selatan mengalami buta. Sebelum kehilangan penglihatannya, siswi mengalami pusing dan mata sebelah kirinya buram. Bola mata Ririn Andrianti kini tak bisa lagi melihat. Berulang kali diuji penglihatannya, Ririn menggelengkan kepalanya. Tegar raut muka sedih, Ririn pun menyatakan tak bisa melihat telapak tangan ibunya. Siswi kelas 6 sekolah dasar di Goa, Sulawesi Selatan ini mengalami buta, diduga akibat pengaruh radiasi telepon genggam. Buta yang dialami Ririn berawal pada Sabtu sore, 14 November lalu. Ririn sempat mengalami pusing usai mengerjakan tugas sekolah melalui telepon genggam selama 4 jam. Setelah mengalami pusing, penglihatan mata sebelah kirinya tiba-tiba buram. Dan hingga kini, kedua matanya sudah tidak dapat melihat lagi. Kalau untuk belajar daringnya sendiri, berapa lama biasanya? Berapa jam per hari? Dari jam 8 sampai jam 12. Jam 8 bisa jam 9. Sampai jam berapa deh? Sampai Tergantung dari banyaknya tugas yang diberikan sama guru. Iya. Hasil pemeriksaan sementara dari sejumlah rumah sakit menyatakan syaraf pada bola matanya mengalami luka yang diduga akibat pengaruh radiasi. Dia mau pergi mandi, simpan dulu HP-nya. Jadi untuk belajar saja ya Bu? Untuk belajar. Berarti selama 4 jam tiap hari dia Iya, belajar. kalau dibilang tiap hari. Kalau ada lambat sedikit pelajarannya masuk, mungkin dia tambah waktunya. Keluarga Ririn berharap agar ada perhatian khusus dari pihak sekolah untuk membantu pengobatannya, karena beberapa bulan ke depan Ririn akan mengikuti ujian sekolah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Nah, itu adalah cuplikan dari anak tersebut mengalami yang namanya kebutaan. Semoga anak tersebut diberi jalan dan diberi kesehatan kembali matanya. Dan untuk orang tua atau teman-teman, saya sarankan untuk bisa mengontrol anak-anaknya menggunakan yang namanya handphone tersebut. Yaitu kita bisa batasi, jadi jangan terlalu dibiarkan tanpa ada batasan. Karena banyak kasus bahwa kelamaan banyak main handphone itu menyebabkan beberapa masalah kesehatan. Dan setelah kita bisa kontrol anak kita juga bisa memberi solusi, yaitu peredam yang namanya radiasi. Kenapa? Karena sangat penting seperti itu. Karena handphone tersebut kita nggak bisa dipisahkan di era sekarang. Nah, untuk solusinya, kalau saya sarankan bisa menggunakan yang namanya kalung KK Life Force. Nah, seperti ini salah satunya. Nah, ini banyak modelnya, ada yang gelang, ada yang kalung, ada yang sabuk juga. Dan itu sudah terbukti kalung KK Life Force itu bisa meredam yang namanya radiasi.
Kenapa? Karena kekelevos di sini di belakangnya itu ada energi skalar. Nah, di sini ada energi skalarnya yang ditanam di serat karbon. Nah, ini. Nah, di sini paling penting. Nah, jadi tanpa mengandung yang nama infrared, magnet, ion, dan lain-lain. Ini energi skalar murni, di mana bermanfaat seumur hidup. Seperti itu. Dan harganya sangat terjangkau. Ibu bisa hubungi link di bawah ini. Nah, segitu sharing dari saya mengenai tips kesehatan secara singkat. Dan kesimpulannya, kita harus bisa menjaga atau mengontrol yang namanya penggunaan handphone. Yaitu, kedua, kita harus punya yang namanya peredam radiasi. Seperti itu. Dan sampai jumpa kembali. Salam hebat luar biasa.